Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini, temanya adalah ketika rumah tangga diambang perceraian. Wah, sebelum kita lanjut ya, kita kembali melihat sebuah video tayangan. Ini ada momen haru ya, pasangan yang sudah bercerai selama 16 tahun, terus akhirnya rujuk kembali. Wah. Coba kita lihat tayangan, ini dia. Ini Masya Allah luar biasa ya jamaah. Yang paling bahagia siapa tadi kita lihat dari semua Anak-anaknya video. lah. Iyalah, Karena pasti. kembali menyatukan lagi orang tua yang berpisah selama 16 tahun. Ada pertanyaan bagus nih, apakah boleh ya minta bantuan orang lain untuk mempertahankan rumah tangga kita nih yang lagi diambang perceraian? Minta bantuan orang. Karena kadang-kadang nih kalau misalnya kita mau menyelesaikan sendiri nggak mungkin bisa beres. Gimana Ustaz Syam? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. La hawla wa la quwata illa billah. Bolehkah meminta bantuan orang lain untuk yakni mempertahankan sebuah rumah tangga? Kejadian ini terjadi pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pada saat itu bukan diambang perceraian, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat sempurna. Tidak mungkin Nabi menzalimi daripada istri beliau. Istrinya pun adalah seorang yang sangat beriman kepada baginda Nabi, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat cerdas, yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Sejak kecil sudah dididik oleh ayahandanya dan dididik oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah pasangan yang sempurna, subhanallah. Namun ternyata suatu ketika mungkin Allah Subhanahu Wa Taala sengaja skenariokan untuk menjadi contoh bagi umatnya. Lalu suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha merasa bahwasanya ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kita ini. Lalu bagaimana? Apa maumu? Panggil ayahku. Akhirnya dipanggillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menyelesaikan permasalahannya. Ketika datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Sayyidina Muhammadin SAW bertanya kepada ibunda Aisyah, nih siapa yang ngomong duluan nih? Ini udah datang nih ayah nih, udah datang mertua aku, udah datang ayahandamu. Bagaimana nih kita ditengahi oleh beliau, seorang yang As-Siddiq, seorang yang memang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena gelar As-Siddiq ini tidak main-main. Kalau yang lain gelarnya Umar Faruk itu dari Nabi SAW. Yang lain karamallahu wajhah, yang lain itu semua dari Nabi SAW. Tapi gelar As-Siddiq itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kejadian Isra wal Mi'raj, Allah kasih gelar kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, orang yang adil. Subhanallah. Maka di tengah daripada curhatannya kata ibunda Aisyah, engkau dululah yang ngomong ya Rasulullah. Tapi tolong ya, kamu kalau ngomong sama ayahku, katakan yang jujur aja. Subhanallah. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung berdiri dan mohon maaf memukul daripada ibunda Aisyah. Katanya, apa kau menuduh suamimu akan berbohong? Rasulullah akan berbohong? Tidak mungkin, mustahil seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah SAW yang sangat mulia, lisannya mulia, berbohong. Kenapa engkau mengatakan demikian? Lalu saking ketakutannya ibunda Aisyah langsung berlindung di baliknya baginda Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, aku memanggilmu untuk menengahi kami, bukan untuk memukul daripada putrimu. Subhanallah. Jadi dari contoh ini ternyata kita lihat bahwa boleh daripada orang lain menengahi permasalahan rumah tangga. Karena mertua itu kan orang lain, orang tua itu adalah orang lain daripada biduk rumah tangga. Subhanallah, mereka lah yang menjadi saksi, mereka menjadi wali, mereka yang dimintai restunya. Justru kita minta tolong kepada mereka untuk menyelesaikan, bukan menambah masalah. Jadi bukan sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit nyampein ke mereka, akhirnya menambah masalah. Subhanallah. Kenapa ibunda Aisyah ataupun Nabi SAW, beliau yang sangat sempurna memanggil Sayyidina Abu Bakar? Karena kembali lagi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memenuhi kriteria menjadi seorang yang mengadili. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, berarti syaratnya orang yang kita mintai pertimbangan, yang pertama harus orang jujur. Subhanallah. Tidak memihak satu dan yang lainnya. Yang kedua tentu saja harus orang yang adil. Orang yang adil tidak menempatkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Jangan sampai orang ini berpihak pada satu pihak saja. Kemudian dia adalah hakim. Hakim itu adalah bijaksana dalam memberikan jawabannya. Jadi memang yang dimintai pertimbangan selayaknya orang yang sedang sakit, ada sakit dalam tubuhnya, tentu saja dia datang kepada ahlinya. Dia sakit pada giginya, dia datang kepada ahli gigi, dokter gigi. Dia sakit penyakit dalam, dia datang ke ahli penyakit dalam. Dalam pernikahan dia nanya juga kepada ahlinya.
bukan sedikit-sedikit bertanya kepada orang. Ada yang begini, dia mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Dia nanyanya kepada orang yang habis cerai juga, subhanallah. Malah kompor. dikasih saran jadi kompor, subhanallah. Malah berpisah, subhanallah. Jadi cari orang yang kira-kira bisa mempertahankan rumah tangga tersebut, bukan orang yang akhirnya menjadi kompor, akhirnya berpisah rumah tangganya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz Syam atas Sama-sama, penjelasannya. Mas Fadli. Nah, kita lanjut lagi nih. Ada sedikit pertanyaan mungkin buat Ustaz Maulana. Ada mungkin keluarga ya, dia mungkin udah diambang perceraian. Tapi yang satunya ini pengen rujuk gitu ya. Udahlah rujuk aja deh gitu. Yang satunya lagi mempertahankan, enggak bisa. Udah kita cerai. Apakah yang minta rujuk ini dapat pahala, terus yang minta tetap bersikukuh cerai itu dapat dosa? Menyatukan dua orang itu luar biasa. Silaturahmi itu pahalanya luar biasa. Dan untuk itu gini, kalau bisa apakah dia mendapat pahala? Nah, ingat, rujuk itu yang dibolehkan rujuk itu ketika rujuknya itu talak 1 atau talak 2. Nah, itu. Jadi bisa. Tapi kalau dia talak 3 terus minta rujuk, itu bukan lagi pahala, bisa jadi dosa kecuali harus nikah dulu. Nah, sebagaimana tayangan tadi kan. Kemudian berikutnya, mohon maaf, apakah bisa berpahala atau tidak? Rujuk itu sosok suami merujuk istrinya selama dia masih berada dalam masa iddah. Berarti cepat. 3 kali bersih, 3 kali hulu. Kemudian berikutnya, mohon maaf tanpa menggurui. Bisa nggak dapat pahala? Bisa. Jikalau dia merujuknya dengan tidak ada kezaliman, pemaksaan. Dan kalau memang yang satunya tidak mau, dia aku merujuk tapi dia tidak mau, maka dapat pahala dan ini dapat kemuliaan. Kalau dia bisa rujuk betulan. Nah nih ngomongin masalah cerai nih, ya kebanyakan orang nggak ngerti sebenarnya ilmu-ilmu tentang perceraian itu seperti apa. Ya udah cerai aja, cerai apa-apa cerai. Begitu juga kalau misalnya dengan laki-laki yang kurang paham. Tapi kita juga perlu tahu alasan-alasan yang syar'i nih, Bib ya. Alasan yang syar'i. apa? Alasan syar'i apa yang bisa membuat orang itu bercerai atau berpisah, Bib? Mohon izin penjelasannya, Bib. Fadhol, Bib. Ya khair Mas Fadli, Ustaz Silakan. Maulana, Ustaz Syam, Masya Allah. Hari ini luar biasa, cahaya yang dahsyat dari kota Mekah sampai di sini. Amin. Hari ini adalah hari pertama Ustadz Maulana sampai di sini. Iya. Dan tadi harusnya tadi pagi live, akhirnya tapping. Tapi Masya Allah, subhanallah, Allah berikan keberkahan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah SWT. Ya Rabb, Assalamualaikum. Subhanallah, semoga kita semua terlindung daripada godaan-godaan Amin, syaitan yang amin, terkutuk amin, dan berharap amin. berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama, apa sih yang membolehkan untuk kita boleh meminta cerai ataupun menceraikannya? Yang pertama, kalau misalkan ditanya ini dari segi perempuan, ini sisi perempuan dulu. Sisi perempuan. Mas Fadli. Ya. Jadi kalau misalkan suaminya yang pertama kasar, istri ketika dia berbahaya, membahayakan nyawanya, membahayakan diri, membahayakan bahkan anaknya, maka dia boleh pulang langsung ke rumah orang tuanya dan dia minta perlindungan. Ini diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, suaminya tukang mabok, tukang minum, jauh akli, akalnya hilang, ya kan? Dia akhirnya mukul, atau dia jual barang, atau dia kasih barang ke orang, atau dia membuat satu kezaliman dalam rumahnya, maka diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang ketiga, apabila seorang istri menemui suaminya, tadi kan tuh akhlakul kabihah, akhlak yang buruk, ya kan? Caci maki, kata-kata kasar, kata-kata yang gak baik, keluar kebun binatang, sampah, kata-kata yang buruk, mencerminkan anak yang menjadi anak yang buruk, ini adalah contoh suami yang tidak baik. Maka ini yang ketiga ini diperbolehkan. Ya kan? Yang keempat, seorang suami yang tidak memberikan nafkah, padahal dia kaya raya, duitnya banyak, dia nggak kasih uang, nggak ngasih apa, padahal wa'isarahunna bil ma'ruf, disuruh berbuat ma'ruf terhadap istrinya. Khiyarikum li nisaihim, sebaik-baik mereka ada yang berbuat baik terhadap istrinya, nggak berbuat baik, galak, terus udah nggak ngasih nafkah, galak lagi, terus udah nggak ngasih nafkah, ngaturnya luar biasa dahsyat, akhirnya dizalimin, merasa terzalimkan. Nah ini diperbolehkan dalam syariat. Yang kelima, ketika seorang suami meminta segala sesuatunya, maaf, dengan cara yang haram, untuk mengikuti yang haram, atau bahkan menjadi sebuah kemurtatan, maka ini pun diperbolehkan dalam syar'i. Ingat, ini diperbolehkan dalam syar'i. Kalau ini yang sudah fatal apabila dia ngajak murtad itu fatal, itu dengan ada alasan. Tapi kalau yang lainnya, ya kan, dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Boleh jadi kamu nggak suka ini, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan di dalamnya. Nah tapi ini ada juga nih kasus yang luar biasa. Biasanya kan ada orang yang menikah nih, ya kan, terus dia tiba-tiba ribut-ribut kecil, suami istri nggak mungkin nggak ribut dong. Nah ceritanya ini mungkin orang tuanya tahu. Setelah itu dia udah baik-baik lagi, ya kan,
malah orang tuanya ngomporin. Ngapain tuh suami begitu? Ngomongnya begini-gini segala macam. Cerai aja kamu. Jadi kompor suruh cerai anak. Itu gimana Ustaz Maulana? Mohon maaf kepada semuanya, satu hal buat orang tua, tidak boleh ikut campur, betul tadi kata Ustaz Sam, ikut campurnya itu hanya kadarnya adalah menasehati dalam hal agama. Karena mohon maaf, tidak boleh seorang orang tua ketika anaknya sudah bersuami ataupun beristri ikut campur dalam urusan rumah tangga, apalagi penyebab perceraian karena asutan dari orang tua. Ingat, tidak boleh. Tidak boleh seorang orang tua mengambil hak primernya anak. Ingat ya, mengambil kebutuhannya anak. Dari seorang orang tua mengambil kebutuhan anak. Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Saya dapat pelajaran dari Nora. Kenapa Nora itu sudah menuntut haknya. Sudah menuntut haknya. Selama ini saya kaget. Oh ternyata kalau usia SMP itu dia menuntut haknya untuk pergi menjadi pengurus OSIS lah, apalah. Dia mengurus organisasi. Ya juga ya. Dia butuh bersosial. Ini hal kecil loh. Yeah. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui juga, seorang orang tua akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan penyebab perceraian anaknya. Nauzubillah min zalik. Tapi ya namanya pernikahan. Harusnya orang tua bukan menasihat. Yeah. Bagaimana dengan kasusnya Nabi Ibrahim yang meminta Nabi Ismail untuk bercerai? Bagaimana kasusnya Sayyidina Abu Bakar? Mohon maaf, kalau Anda sudah seperti Sayyidina Abu Bakar, sesoleh mereka ya. Jangan samakan diri kita dengan mereka. Anda boleh. Benar. Karena pandangan mereka itu pandangannya luar biasa. Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi deh. Oke, waktunya kita membacakan pertanyaan masuk dulu nih buat jamaah yang ada di rumah yang udah gak sabar pengen dibacain. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah tabarakallah. Ini tagline kita ini bukan lagi jamaah-jamaah yang terkenal. Ini juga kalau saya ketemu jamaah kan, kami semua dia mau tanya nanya dong Ustadz. Dia mau nanya. Ya Allah, di tempat makan dia tagline itu juga. Kemarin ada ceramah di salah satu masjid. Iya. Kalimatnya apa? Tanya dong Ustaz. Dia ingat kalimat ente dong. Tanya dong Ustaz. Gimana coba. Iya. Tanya dong Ustadz. Gitu. Kita lanjut ya pertanyaan pertama nih, Masya Allah, dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz dan Ustazah, mau bertanya nih. Bagaimana jika seorang suami dalam keadaan minum khamr atau minuman-minuman keras ya, menyebutkan kata talak kepada istri jika sampai menyebutnya 3 kali. Apakah itu sudah termasuk pisah atau tidak? Karena kan dalam kondisi tidak sadar atau dalam kondisi minum atau mabuk ya. Mohon tausiahnya nih Ustazah. Wah ini Ustadz Maulana tolong dijawab nih sambil Gini aja. Mohon maaf, terima kasih banyak penanya ini membicarakan tentang talak itu tidak boleh dipermainkan. Nikah, talak, rujuk tidak boleh dipermainkan. Bagaimana dengan kasus orang yang mabuk? Kasus orang mabuk berbeda dengan kasus orang gila. Sekalipun mazhab Imam Syafi'i mengatakan orang mabuk itu tidak menjatuhkan talak. Dan ternyata mabuk itu ada 2. Apa tuh? Mabuk karena dia sadar, mabuk karena tidak sadar. Mabuk karena tidak sadar, maka tidak sah cerainya. Mabuk karena sadar, maka sah cerainya. Maksudnya mabuk karena sadar tuh gimana Ustaz? Gini. Kok maksudnya? Jangan tanyakan saya dong, saya kan bukan pemabuk. Dia kan ada mabuk karena tidak sadar, ada mabuk karena sadar. Saya lagi bingung ini bedainnya. Mabuk karena sadar itu. Contoh, dia bicara bahwa saya itu akan ceraikan istriku sambil mabuk, tapi dia dalam keadaan sadar, maka dikategorikan dia sah talaknya. Tapi kalau ada yang udah teler, talak kamu. Oh, itu tidak. Mabuk tidak sadar. Maka posisi dari al-inil, maka redaksi untuk hukum fikih harus dipertanyakan ulang. Ya. Apakah dia betul-betul menalak atau tidak? Betul Ustaz. Aneh setuju banget sama Ustaz. Karena ada orang yang khamr, tapi dia sadar apa yang dia lakuin Ustaz. Mustahil dia nggak sadar. Walaupun ada dia yang nggak sadar juga. Dia sadar. Ya, oke. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat Habib kayaknya nih. Saya sudah menikah selama 10 tahun, tapi belum juga diberi omongan. Kadang aku suka mikir, mungkin dengan hadirnya buah hati suasana rumah akan berbeda. Aku suka merasa ada hampa dan terjadi bosan. Pernah kita berdua bertengkar hebat sampai aku memiliki pikiran untuk berpisah. Dan suami juga sering pergi keluar dan berbohong Ustadz.
Apa yang harus saya lakukan untuk mempertahankan rumah tangga, untuk merasakan kehangatan lagi untuk rumah tanggaku ini? Wah, nih kita minta tausiahnya Ustadz Syam deh, silakan. Iya, silakan Ustadz Syam. Iya, ini kan cuma Dia pertanyaan. tanyanya juga ada Habib, ada Ustaz Iya, Sam. masalahnya. Bapak cuma baca Habibnya doang. Iya. Saya kan yang hostnya, saya yang nunjuk dong yang mau jawab siapa. Siapa Ustadz Syam? Iya. Ya Allah. Tapi Habib. Guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang insya Allah disabarkan hatinya, dilapangkan hatinya, karena memang tidak mudah rumah tangga yang tidak dikaruniai oleh seorang anak. Makanya kita sangat heran ketika ada istilah child free. Karena subhanallah, orang yang menikah tanpa dikaruniai anak adalah suatu ujian yang sangat berat. Sehingga ketika mereka bersabar, itu pahalanya juga ganjarannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira. Allah Subhanahu wa taala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena balasan kesabaran itu adalah bighairi hisab, unlimited juga. Sebagaimana kesabarannya unlimited, maka pahalanya juga unlimited dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan untuk tetap merasa bahagia, tidak merasa hampa meskipun tidak ada kehadiran sosok buah hati dalam rumah tangga? Yang pertama, nasihat daripada para ulama kita, apa yang membahagiakan hidup kita, kadar kebahagiaan kita adalah bagaimana kadar cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin cinta seseorang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin bahagia hidupnya. Seorang wanita datang menjemput keluarganya dalam peperangan. Ketika selesai peperangan, para sahabat pulang lalu dikabarkan, suamimu meninggal di medan perang, suamimu syahid di medan perang. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bagaimana keadaan Rasulullah? Dia tanyakan bagaimana keadaan Rasulullah. Anakmu syahid di medan perang, tapi bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Semua pertanyaannya adalah berkaitan dengan bagaimana keadaan Rasulullah. Setelah melihat baginda Nabi SAW, dia merasa bahagia. Artinya, semakin besar cinta seseorang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka semakin besar pula daripada kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Orang setiap ngikuti setiap sunnah Nabi SAW, maka dia akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ayo dicoba, kita coba apa saja sunnah Nabi. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan, sunnah Nabi. Subhanallah, banyak sunnah Nabi yang bisa dilakukan. Banyak tersenyum, sunnah Nabi SAW. Bersedekah, sunnah Nabi. Coba dari hal-hal yang kecil, insya Allah semakin cinta kepada Nabi, semakin bahagia dalam rumah tangganya. Ada kok orang dikaruniai banyak anak tidak bahagia juga. Ada kok orang tidak dikaruniai anak tetap bahagia. Maka ukurannya adalah cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalau yang namanya kebohongan tentu saja menggiring ke dalam keburukan. Kalau tahu pasangan dalam keadaan berbohong, ayo coba ajaklah bicara jujur. Mungkin ada seseorang yang terpaksa berbohong karena kalau efek dia dapatkan daripada kejujurannya, efeknya terlalu berlebihan. Biasanya udah jujur masih dibilang bohong. Ya, subhanallah, saya jujur kok. Bohong kamu, subhanallah. Akhirnya dia terpaksa, akhirnya ya udah deh, daripada saya jujur dibilang bohong, mending bohong sekalian. Maka cobalah percaya terhadap pasangan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Ayo sekali-sekali saya percaya padamu, apapun yang kau katakan aku akan percaya. Namun Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Buatlah pasangan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada kita. Kalau sudah merasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan merasakan takut untuk berbohong. Yang ketiga, tetaplah berusaha dan berdoa untuk mendapatkan keturunan, karena keturunan ini benar-benar menjadi daripada permata hati, subhanallah, yang insya Allah akan menjadikan pertahannya rumah tangga. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Emang tuh kadang-kadang kalau anak itu bisa jadi penyejuk mata. Iya. Bentar. Ke pohon. Nah, ada setannya di situ tuh. Nah, ke pohon lagi kan. Emang demen pohon ente. Kemarin saya ada temen, terus dia tuh pisah gara-gara itu. Ya Allah, Li, kok panggil saya untuk bergosip? Itu tidak baik bergosip. Memang gimana? Kepo kan? Ya, jadi gini nih. Jadi dia nih udah mau cerai gitu kan. Terus dia makin mengumbar-ngumbar kejelekan pasangan masing-masing. Aibnya diumbarin di mana-mana. Ada orang seperti itu. Itu dia ada. Gimana nih? Boleh nggak? Oh begini, gimana kalau kita bahas setelah yang satu ini? Oh, boleh juga sih. Apakah boleh mengumbar aib setelah diambang perceraian? Iya. Setelah yang satu ini, jamaah, alhamdulillah. Sekarang pegang ini. Ya, saya mau pindah dulu. Ya.